Terkait permintaan Demokrat itu, menurut Nasdem hal itu sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Kalau Demokrat terus memaksakan diri, maka koalisi itu dipastikan akan bubar jalan. Sedih memang kalau melihat AHY itu, ibarat pisang dia matang karena dikarbit. Sebelumnya AHY berkarir di militer, tapi karena situasi politik berubah dan kemungkinan karir AHY di militer tidak menggembirakan, maka dia dipensiunkan dini oleh bapaknya. Semua itu demi melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Demokrat. Sindiran AHY itu mendapatkan bantahan keras dari politikus PDIP, Adian Napitupulu. Menurutnya, perkataan AHY itu tidak berdasar. Adian membeberkan serangkaian kegagalan yang dialami AHY. Setelah berhenti dari TNI di usia muda, lalu gagal menjadi gubernur DKI Jakarta, sekarang AHY justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur. Kemudian dia ngomong soal AHY hari ini, Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, besok kabarnya Capres dari Nasdem Anies Baswedan mau ketemu sama AHY. Gue nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi dalam persepsi gue itu mungkin mau ngelus-ngelus. Maaf ya, sorry ya. Kenapa kayak gitu? Harus sowan, harus ngelus-ngelus, harus ngebaik-baikin, karena memang pencapresan Anies oleh Nasdem itu sedikit banyak juga menohok loh bagi AHY. Justru di era SBY, era yang sering diglorifikasi oleh AHY, ketimpangan malah meroket dari 0,32 pada saat SBY dilantik menjadi 0,414 pada saat SBY turun tahta. Nggak cuma BPS, Bank Dunia juga bilang gitu. Nah, jika AHY dan AHER ditolak, Anies dinilai bisa gagal jadi Capres 2024. Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam mengungkapkan 3 hal yang membuat komunikasi di Koalisi Perubahan mengalami stagnasi. Menurutnya, komunikasi terjadi stagnan terkait penentuan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kedua, skema kompensasi sebagai basis negosiasi di antara partai-partai mitra koalisi. Ketiga, rumusan portofolio pemerintahan termasuk kejelasan visi, misi, dan platform kerja yang hendak ditawarkan kepada publik. Di antara ketiga tersebut, faktor penentuan cawapres Anies masih menjadi poin negosiasi yang paling alot, kata Umam dalam keterangannya pada Sabtu 21 Januari 2023. Umam menilai alotnya proses negosiasi penentuan cawapres Anies bukan terletak pada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, di mana, kata dia, kedua partai tersebut telah mendorong seperti Demokrat ada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan PKS, yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Umam menjelaskan nama AHY dan AHER lebih merepresentasikan tagline narasi perubahan daripada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dan Sandiaga Uno. Dibanding Khofifah, Andika Perkasa, hingga Sandiaga Uno, nama AHY dan AHER lebih merepresentasikan narasi perubahan yang belakangan telah menjadi tagline sosialisasi Anies dan Partai Nasdem, ujar Umam. Karenanya ia menganggap penolakan terhadap AHY maupun AHER justru akan mengulur proses negosiasi, bahkan bisa berujung Anies gagal sebagai capres. Artinya, jika ada penolakan terhadap nama AHY maupun AHER, hanya akan mengulur proses negosiasi, bisa berujung deadlock, bahkan bisa menggagalkan majunya Anies sebagai capres 2024, imbuhnya. Demokrat tepis Koalisi Perubahan segera diumumkan. Andi Malarangeng menyatakan, kami tidak punya deadline. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng menepis bahwa deklarasi Koalisi Perubahan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Koalisi ini rencananya akan berisi 3 partai, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Menurut Andi, alih-alih terpacu pada target waktu, menurutnya yang terpenting bagaimana mencapai kesepakatan bersama.
Kami tidak mempunyai deadline. Yang penting seluruh kesepakatan yang diperlukan sudah diputuskan, disepakati. Kalau itu sudah disepakati semua dalam satu paket, kami siap deklarasi, ujar Andi seusai diskusi bertajuk Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024 di Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pembicaraan tim kecil dari 3 partai telah semakin dekat untuk mencapai kesepakatan. Dalam pembicaraan dari laporan tim kecil itu, semakin lama semakin dekat dan pada titiknya mencapai kesepakatan, kata Andi. Ketiga partai ini rencananya akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Anies sebelumnya telah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Saat ini ketiga partai tengah mencari sosok yang bisa mendampingi Anies sebagai calon wakil presiden. Partai Demokrat sebelumnya menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden Anies. Sedangkan PKS menyodorkan nama kadernya yakni Ahmad Heriawan alias Aher. Belum terjadi kesepakatan siapa yang kelak akan dipilih oleh koalisi ini. Menurut Andi, melarangnya Partai Demokrat fleksibel terhadap keputusan sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan, meski dinilainya AHY mampu menambah suara dan elektabilitas. Kami tidak pernah memaksakan harus AHY, tidak. Tapi jangan memaksakan bilang jangan ini. Kita semua dalam bertiga ini setara, kata dia. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu pun berkelakar dengan menyitir lagu Ojo dibanding-bandingke. Kita monggo dibanding-bandingke. Kalau ada yang lebih baik, ya silakan, ujar dia. Andi pun menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang resisten terhadap koalisi perubahan. Ada yang resisten dengan koalisi perubahan, karena kalau ini terbentuk di belakangnya adalah jutaan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan, ucapnya. Sebelumnya, juru bicara PKS Muhammad Khalid buka suara soal kriteria calon wakil presiden Anies yang harus dipertimbangkan oleh koalisi perubahan menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut Khalid, pengisi posisi cawapres yang paling terpenting adalah kapasitas untuk menang. Diartikan Khalid sebagai kemampuan meraup banyak suara sehingga berpeluang besar untuk menang. Kriteria paling penting adalah memiliki kapasitas menang yang paling tinggi, kata dia saat dihubungi Tempo Rabu 18 Januari 2023. Tak hanya itu, Khalid menyebutkan kalau sosok yang mendampingi Anies di pemilu 2024 nanti mesti punya kapasitas dalam mengelola pemerintahan. Juga menurut Khalid, ada kapasitas mempersatukan koalisi dan tentunya sosoknya diterima oleh calon presiden.